Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Sumiati, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN 2 Cisandaud, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya pahami yaitu yang pertama, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik fisik, mental, maupun spiritual. Nah, potensi cipta, rasa, dan karsa dengan harapan potensi itu dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun lingkungannya di masa kini maupun di kehidupannya di masa yang akan datang. Konsep kedua yang saya pahami yaitu konsep pendidikan merdeka. Dengan merdeka belajar diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi diri maupun bagi lingkungannya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pertama, pembelajaran yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu pembelajaran yang merdeka. Merdeka dalam artian setiap orang bisa memilih menjadi apa saja yang mereka inginkan dengan satu catatan, adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, dukungan keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Yang ketiga yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud yaitu dengan cara yang pertama, memberikan pengalaman pembelajaran yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin yang akan memberikan bekal di kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak agar dapat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghargai, saling menghormati, kerjasama, mandiri, tepo suwiro dengan tujuan agar dalam memaknai kemerdekaan belajar mereka tetap menghargai kemerdekaan orang lain sehingga nilai-nilai baik ini dapat diteruskan atau diwariskan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai kodrat zaman saat ini. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Dengan kata lain, pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki bagi bangsa Indonesia. Nah, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di antaranya yang pertama, memberikan pengalaman pembelajaran yang berfaedah untuk kecekapan hidup secara lahir dan batin yang akan memberikan bekal di kehidupannya di masa yang akan datang seperti yang pertama, memberikan bekal kepada siswa untuk bisa belajar berwirausaha. Yang kedua, memberikan bekal kepada siswa untuk mengingat atau memberikan pembelajaran agama. Di sini anak-anak sedang belajar
belajar mengikuti Maulid Nabi. Yang ketiga yaitu anak-anak belajar untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, anak-anak berlatih bekerja sama dengan temannya agar nanti di kehidupan yang akan datang ia mampu bekerja sama dengan orang lain. Adapun yang kedua yang sudah saya lakukan yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, saling menghargai, saling menghormati, kerjasama, mandiri, teposuliro, dengan tujuan agar dalam memaknai kemerdekaan belajar tetap menghargai kemerdekaan orang lain, sehingga nilai baik ini dapat diteruskan atau diwariskan. Contohnya ini adalah anak-anak saat melakukan belajar berwirausaha. Kemudian ini anak-anak saat mengikuti atau melakukan kegiatan memasak. Yang ini ketika saat makan bersama. Kemudian yang ini kami berfoto bersama setelah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guruku. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama yang sudah saya lakukan yaitu memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi pembuatan pupuk kompos di internet, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ini fotonya. Kemudian yang kedua, membuat telur asin sebagai pengaplikasian pengetahuan yang dimiliki dari media sosial. Anak-anak mencari dari internet bagaimana cara membuat telur asin yang baik, kemudian diaplikasikan di kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu memainkan alat musik sebagai pengaplikasian diri. Anak-anak mencari apa yang mereka sukai, mau bermusik, mau menyanyi, mau berpuisi ataupun yang lainnya, kemudian diaplikasikan dan diberikan kesempatan untuk ditampilkan. Yang keempat, mempraktikkan proses pemilu dari awal sampai akhir sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga anak-anak tahu bagaimana proses pemilu itu, bagaimana tahapan-tahapan pemilunya, kemudian bagaimana mereka menyiapkan surat suara, kemudian menyiapkan tempat untuk proses pemungutan suara, kemudian bagaimana mereka memilih rekan-rekannya sebagai calon ketua kelas, dan akhirnya ditetapkanlah siapa yang menjadi ketua kelas. Ini adalah lingkup yang paling kecil. Nah, mungkin yang sudah saya lakukan dari keempat tugas yang diberikan, alhamdulillah semuanya sudah terangkum di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.